Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Ada dua macam dosa yang pasti ada dalam diri setiap manusia. Pertama adalah dosa karena manusia itu dikandung dan dilahirkan di dalam dunia yang berkondisi dosa. Orang menyebutnya sebagai dosa asal atau orang menyebutnya juga sebagai dosa sejak dia lahir. Padahal bayi itu belum pernah atau belum bisa melakukan hal-hal yang buruk ataupun yang jahat. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan oleh orang itu di masa hidupnya. Dan kedua hal ini disadari oleh Daud. Mari kita ulangi membaca ayat terakhir di Rabu yang lalu, Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 51 ayat 1 sampai 8. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Di dalam pengakuan dari Daud atas dosanya ketika Daud berdosa dengan Batsheba. Dikatakan di sana pada ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi kita lihat di sini bahwa dosa itu adalah dosa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud dewasa. Dan dosa yang dilakukan ini walaupun dilakukan terhadap manusia, tetapi sesungguhnya setiap dosa itu dilakukan terhadap Allah. Dikatakan di sini pada ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dosa yang macam yang berikut, yang kedua adalah dikatakan pada ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sehingga ada dosa yang walaupun tidak diperbuat oleh orang itu, tetapi orang itu sudah berada di dalam kondisi dosa. Karena apa? Karena dia memang lahir dari ayah ibu yang berdosa. Dan dia diciptakan oleh Tuhan dalam kandungan ibu itu dalam kondisi atau situasi keadaan ibu itu yang sudah berdosa. Lalu bagaimana, pertanyaannya yang berhenti pada Rabu yang lalu, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus juga di dalam kandungan Maria? Apa bedanya dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga berdosa seperti Daud ataupun kita sekalian? Apakah Tuhan Yesus juga diperanakkan di dalam dosa? Sehingga walaupun Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa, apakah ada dosa yang melekat pada diri Tuhan Yesus karena dia dilahirkan oleh Maria? Mari kita lihat apa yang ditunjukkan firman Tuhan di sini. Tuhan Yesus itu sepenuhnya berasal dari Allah. Mari kita buka Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi jelas di sini ketika Yusuf ragu-ragu untuk mengambil Maria tunangannya untuk menjadi istrinya karena sudah mengandung, maka malaikat ini menyatakan kepada Yusuf supaya Yusuf tidak ragu-ragu. Dan sebetulnya penyataan ini bukan hanya kepada Yusuf tapi kepada kita sekalian. Karena banyak manusia pada saat ini yang meragukan Tuhan Yesus. Mereka umumnya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu nabi. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan.
Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa dan tidak dikandung di dalam dosa. Di sini jelas dikatakan di sini apa yang sebenarnya menjadi pokok utama, yaitu dikatakan di sini sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi dua fakta di sini. Pertama adalah Yesus benar-benar berada di dalam kandungan Maria, dan kedua, Yesus ini tanpa benih manusia. Benar-benar dari Roh Kudus. Kalau dikatakan tanpa benih manusia, berarti tanpa benih Yusuf yang tunangannya Maria, dan juga tanpa benih Maria. Ini banyak orang menyangka bahwa Yesus ini masih mengandung benihnya Maria. Dikatakan dengan jelas, ayat ini mengatakan di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Tidak disebutkan dari Roh Kudus dan Maria. Sehingga kalau di sini kita lihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan begitu jelas bahwa Tuhan Yesus 100% bukan benih manusia. Tanpa benih manusia. Datangnya sepenuhnya dari Roh Kudus. Tidak ada benih Yusuf dan tidak ada benih Maria. Walaupun kita menaruh hormat yang luar biasa kepada Maria, karena Maria ini satu-satunya wanita yang dipilih oleh Allah dari begitu banyak wanita di dunia ini untuk kandungannya. Di dalam kandungannya dititipkan bayi Yesus. Maria ini seorang wanita yang istimewa, tapi tidak ada benih Maria di dalam diri Yesus. Ini benihnya adalah benih Roh Kudus. Kita buka juga Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini perkataan malaikat kepada Maria. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus akan turun atasmu Maria, dan kuasa Allah dari yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi ini adalah kejadian yang sangat istimewa, kejadian yang tidak pernah terjadi lagi karena Roh Kudus menaungi Maria, seorang wanita yang biasa. Dan dia ini dikatakan di sini Roh Kudus yang turun atas Maria inilah yang akan memberikan bayi Yesus di dalam kandungan Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ingat, perkataan kudus itu artinya adalah khusus. Sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Sesuatu yang sangat istimewa, itu kudus. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang disebutkan sebagai umat Allah yang kudus. Kita ini dikhususkan. Sama seperti Tuhan Yesus dikhususkan waktu itu. Sehingga malaikat ini mengatakan bahwa 100% Tuhan Yesus itu berasal dari benih Roh Kudus, bukan benih manusia. Tapi apakah kalau Tuhan Yesus dari benih Roh Kudus, dia juga tidak terkontaminasi, tidak tertular, tidak terpengaruh oleh dosa? Karena Maria itu orang biasa yang berbuat dosa. Yang juga berbuat dosa sebaik-baiknya Maria, dia paling tidak punya dosa asal ataupun dosa karena dia dikandung oleh ibunya Maria di dalam dosa. Nah, ini apakah Tuhan Yesus terpengaruh dengan kondisi dosa dunia ini atau dosa umat manusia yang dilahirkan dalam dosa? 1 Korintus 15. Ini semua adalah ayat-ayat yang begitu kuat menjelaskan kepada kita supaya kita tidak ragu-ragu tentang pribadi Yesus yang sesungguhnya sangat istimewa dan sangat layak untuk menebus kita. 1 Korintus 15 ayat 47 dan 48. 1 Korintus 15 ayat 47 dan 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi jelas di sini bahwa ada perbedaan antara dua makhluk di sini dikatakan pada ayat 47 tadi. Manusia pertama, maksudnya Adam, berasal dari debu tanah. Ingat, Adam dibuat dari debu tanah dan ditiupkan nafas Allah. Dan bersifat jasmani, bersifat materi, bersifat jasmani. Manusia kedua
maksudnya adalah Tuhan Yesus, berasal dari surga, berasal dari benih surga. Sehingga di sini ada perbedaan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mengalami pengaruh kondisi dosa. Apa sebabnya? Karena di surga tidak ada dosa. Di surga tidak ada dosa. Sedangkan kita semua tidak lahir di surga. Manusia ini lahir di dalam dunia. Sehingga ada kondisi dosa yang melingkupi manusia, bayi yang baru lahir itu walaupun dia belum pernah berbuat dosa. Sehingga Tuhan Yesus tidak terpengaruh kondisi dosa dunia. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus berasal dari surga. Ayat yang lain, Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini adalah penyataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat berani kalau menurut saya. Karena Tuhan Yesus berani menyatakan dirinya bahwa Dia berasal dari surga. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Atau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Allah. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang telah turun dari surga dan menjadi anak manusia. Dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Berarti apa? Tuhan Yesus hanya satu-satunya yang pernah naik ke surga. Itu sebabnya kalau ada orang memberikan kesaksian bahwa saya dibawa oleh Tuhan ke surga, melihat suasana surga dan sebagainya. Kalau menurut saya, kalau dia tidak bohong ya, kalau dia tidak bohong dan dia tidak berkhayal, mungkin yang dia lihat bukan surga. Tapi yang dia lihat adalah pangkuan Abraham. Atau yang disebut dengan Firdaus. Atau yang disebut tempat di mana orang-orang beriman menunggu ketika sudah dipanggil pulang oleh Tuhan masuk dalam dunia kematian. Itu yang dia lihat, bukan surga. Karena belum ada seorang pun yang naik ke surga. Belum ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Dia yang telah turun dari surga, itulah yang sudah naik ke surga. Sehingga kita lihat di sini nanti, saya ingin sekali nanti membawakan PA yang lain, yaitu PA tentang waktu. Kita selama ini tidak bisa memahami tentang waktu Tuhan. Apa sih waktu Tuhan seperti itu? Tapi nanti salah satu ayatnya adalah ini, yang mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Perkataan naik ke surga dan turun ke surga ini seolah-olah sudah terjadi sebelum perkataan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali Tuhan Yesus. Padahal saat itu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Jadi bagaimana soal timeline, ya, garis waktu ini bagaimana? Kita biasa berada dalam waktu yang linier. Yang linier tuh kemarin, hari ini, besok. Itu linier. Tapi Tuhan Yesus atau Allah tidak berada di dalam waktu yang linier. Nanti kita pelajari. Ini sangat menarik. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga sehingga tidak ada pengaruh dosa dunia yang menguasai Dia ketika Dia lahir. Satu ayat lagi, Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ketika ianya ini huruf besar, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia, maka dikatakan di sini, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus nanti sebagai korban yang sempurna. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk Tuhan Yesus Allah sudah menyediakan tubuh yang khusus. Itu sebabnya mengapa tubuh Tuhan Yesus, kalau kita bicara roh, jiwa dan tubuh, ini kita bicara tentang tubuhnya. Tubuh Tuhan Yesus tidak terpengaruh kondisi dosa. Apa sebabnya? Karena Allah menyediakan secara khusus. Kenapa kok khusus? Karena Yesus ini nanti menjadi korban yang kudus. Korban yang sangat khusus, sangat kudus. Kita perlu ingat bahwa pada waktu itu sudah banyak sekali korban yang dinaikkan oleh bangsa Israel, umat Allah, ketika mereka menyembelih dan mengorbankan korban bakaran kepada Allah. Sudah banyak. Tapi itu bukan korban yang istimewa. Sebabnya dikatakan di sini,
korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sesungguhnya yang diingini oleh Allah ini adalah korban Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus tidak berasal dari benih manusia. Yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak terpengaruh kondisi dosa dunia dan tidak terpengaruh pada kondisi dosa asal. Dan berikutnya yang ketiga, Tuhan Yesus tidak memiliki dosa yang dilakukan kemudian. Jadi bisa saja Tuhan Yesus yang sangat kudus ini, sangat khusus ini, yang tanpa dosa, dalam hidupnya dia melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan dosa apapun tanpa dosa yang dilakukan kemudian. 2 Korintus 5 ayat 21. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dosa sedikit pun dari sejak Tuhan Yesus lahir sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa apapun. Tapi walaupun demikian, dikatakan pada ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini bukan berarti Tuhan Yesus berbuat dosa, bukan. Tapi Tuhan Yesus dipaksa atau diharuskan untuk memikul dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Supaya di dalam Tuhan Yesus, kayak katakan ayat 21, kita dibenarkan oleh Allah. Perkataan dibenarkan ini bukan berarti kita benar. Kita ini salah, tapi dianggap benar karena kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi begitu jelas, begitu gamblang sekali apa yang ditunjukkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus ini kalau kita mau menerima dengan hati yang beriman pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekali lagi tidak mengandung benih manusia. Dan Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh kondisi dosa dunia. Dan Tuhan Yesus yang ketiga ini adalah Tuhan Yesus tidak melakukan dosa apapun dalam kehidupannya. Satu ayat lagi, Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia walaupun dia sepenuhnya adalah Allah. Sehingga dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya beritahukan kepada saudara bahwa ketika Tuhan Yesus merasakan kelemahan kita, bukan berarti Tuhan Yesus sama lemahnya dengan kita. Saya ambil contoh, ketika saudara melihat seorang anak kecil yang tidak mampu mengangkat sebuah meja yang berat. Maka saudara akan memahami, mengenali kelemahan anak ini. Anak ini belum cukup tenaga untuk mengangkat meja yang berat ini. Tapi kan bukan berarti saudara karena mengenali, memahami kelemahan anak ini, saudara juga tidak bisa mengangkat meja ini. Kan tidak. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini begitu jelas pada ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya yaitu Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Tuhan Yesus bisa merasakan kelemahan kita, mengerti betul kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sama tidak mampunya dengan kita. Kita lemah di dalam kondisi ini, berarti Tuhan Yesus yang mengenal kita lemah di keadaan seperti itu, Tuhan Yesus juga lemah. Oh tidak, Tuhan Yesus mengenali, mengetahui, sehingga Tuhan Yesus siap menolong kita di setiap kelemahan kita. Dikatakan di sini pada ayat 15 tadi, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi pencobaan kepada Tuhan Yesus semuanya itu tidak membuat Tuhan Yesus jatuh dalam dosa.
Jadi ayat ini menunjukkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki dosa yang dilakukannya sendiri. Itu bedanya Tuhan Yesus dengan manusia pada umumnya. Sungguh satu sosok yang sungguh luar biasa istimewanya. Sehingga Tuhan Yesus walaupun di dalam kandungan Maria, dia tidak terkontaminasi oleh dosa. Itu sebabnya kalau saudara ingin tahu bagaimana proses Tuhan Yesus di dalam kandungan Maria, maka sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mendapatkan benih apa-apa dari Maria. Kedua juga Tuhan Yesus tidak disuplai makanan seperti bayi pada umumnya oleh ibunya. Ibunya menceplai makanan dan sebagainya kepada bayi yang dikandungnya, tidak. Tuhan Yesus dipelihara oleh Roh Kudus sepenuhnya. Sehingga Tuhan Yesus sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan dosa manusia, khususnya Maria. Sehingga di sini kalau kita lihat, Maria hanya dipinjam ruangan kandungannya saja. Dan nanti pun ketika melahirkan, walaupun tidak dijelaskan di dalam kitab suci, saya pelajari dan saya percaya Tuhan Yesus dilahirkan secara ajaib. Jadi tidak melalui proses kelahiran yang seperti biasanya wanita melahirkan. Ataupun dengan proses disesar dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengalami proses kelahiran secara supranatural. Apa sebabnya? Itulah mengapa Maria disebut perawan Maria. Pada waktu Maria sudah melahirkan Tuhan Yesus atau Maria tetap masih disebut sebagai perawan Maria. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus tidak pernah merusakkan kondisi keperawanan Maria. Tuhan Yesus lahir dengan supranatural, dengan sangat istimewa. Tapi Tuhan Yesus harus lahir sebagai manusia. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa dipelihara oleh Allah dengan ajaib untuk boleh menjadi penebus dosa manusia secara sempurna. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana proses dosa itu terjadi dan melekat pada roh manusia? Saya sudah jelaskan di waktu yang lalu bahwa dosa itu melekat pada roh manusia. Bagaimana prosesnya dosa itu terjadi sehingga bisa melekat pada roh manusia? Itu sebabnya ketika saudara berbuat dosa, dengan tubuh saudara, saudara boleh mandi ratusan kali, tetap tidak akan pernah bersih dari dosa saudara. Apa sebabnya? Karena dosa itu melekat bukan di tubuh kita, tapi di roh kita. Kalau kotoran, sesuatu yang kotor melekat di tubuh kita, kita mandi, cuci tangan dan sebagainya, semuanya sudah akan bisa hilang. Tapi kalau dosa itu melekat pada roh manusia. Bagaimana dosa itu prosesnya melekat pada roh manusia? Mari kita pelajari, ini sungguh menarik. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga dicobai. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Di mana letaknya sehingga Tuhan Yesus tidak tergoda ketika dia dicobai oleh iblis? Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dan di sana Tuhan Yesus dicobai untuk apa? Untuk menimbulkan keinginannya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Kita lihat sekarang prosesnya bagaimana dosa itu melekat pada diri manusia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dimulai dari keinginan. Keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan dosa, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya dilaksanakan, dipenuhi, ia melahirkan dosa. Dan selanjutnya apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita sudah tahu itu. Tapi keinginan itu ada di mana? Apakah keinginan itu ada di roh kita, atau ada di jiwa kita, atau ada di tubuh kita? Jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan, hanyalah berbicara menangkap fenomena yang ada di dalam sekeliling hidup kita melalui pandangan kita. Saya ambil contoh, kita saat ini melihat sebuah makanan yang menarik. Dengan mata kita, kita melihat makanan itu.
Lalu pikiran kita mengatakan, wah ini makanan pasti enak sekali. Karena terdiri dari ini, warnanya begini. Wah ini pasti enak sekali. Tapi tidak muncul keinginan. Keinginan itu munculnya dalam diri roh kita. Seperti yang dikatakan di sini. Roh itu memiliki keinginan. Keinginan yang muncul akibat mata yang melihat tadi, yang sudah dianalisa oleh pikiran kita, ditambah dengan emosi kita, perasaan kita, sehingga ada keinginan. Nah sekarang tinggal keinginan itu mau dilaksanakan tidak. Kalau mau dilaksanakan maka nanti tubuh kita yang melaksanakan itu, keinginan itu. Dan kalau keinginan itu adalah keinginan dosa seperti yang terjadi pada Hawa. Kalau saudara melihat pada Kejadian 3 ayat 6. Kalau saudara melihat di sana, Kejadian 3 ayat 6 mengatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, pikirannya. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya dari mana nih? Perasaannya. Jadi matanya melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, otaknya mengatakan itu baik untuk dimakan, dan perasaannya mengatakan itu sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Di sini kita lihat analisa yang ada di dalam pikiran Hawa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Eksekusi pada keinginannya Hawa adalah dia mengambil buah itu dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya kita lihat di sini. Hawa melihat buah itu, lalu Hawa menganalisanya sehingga keinginan tadi itu luar biasa menjadi kuat, dan dia mulai mengambil dan memakannya. Dimulai dengan keinginan. Hati-hati. Keinginan ini melekat pada roh kita. Ditimbulkan oleh apa keinginan di sini? Apa yang dialami oleh Hawa? Hawa mungkin sudah ratusan bahkan ribuan jutaan kali lewat di dekat pohon itu tapi tidak pernah ingin. Dimulai dari apa yang disebut sebagai ditimbulkan oleh bisikan iblis. Saudara baca di sana pada Kejadian 3 tadi, ayat 1 dan seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, nah di sini bujukannya bisikan iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ayat 6 tadi yang kita baca, perempuan itu melihat. Nah, di sini kita lihat, sebelum perempuan itu melihat akan buah tadi dan menginginkannya. Walaupun di sini tidak dituliskan keinginan, tapi jelas sekali keinginan itu ada. Ada bisikan iblis seperti yang dialami oleh Hawa. Dan bisikan iblis ini memutar balik pikiran kita. Jadi apa yang kita lihat tetap sama. Apa yang Hawa lihat tetap sama, buah itu. Kalau tidak ada bisikan iblis, maka Hawa melihat buah itu dengan pikiran satu, saya tidak boleh makan buah itu. Itu yang ada dalam pikirannya dia. Karena di dalam pikirannya seperti itu, tidak ada keinginan yang muncul di dalam hatinya Hawa atau di dalam rohnya Hawa. Tapi ketika iblis mulai berbisik kepada Hawa, dia tetap melihat buah yang sama, tidak melihat buah yang lain, buah yang sama. Dan saat itu tiba-tiba kok jadi ingin ya. Dosa dimulai dari hal ini. Dosa dimulai dari hal ingin. Tadinya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba muncul keinginan setelah bisikan iblis seperti yang dialami oleh Hawa. Sekarang bandingkan dengan Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri,
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah roh. Iblis itu bukan jasmani, iblis itu roh. Iblis itu tidak punya tubuh. Tapi perhatikan di sana. Perhatikan di sana bahwa iblis ini memiliki apa? Keinginan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi perhatikan di sini, roh itu memiliki keinginan. Dan keinginan iblis ini disampaikan, disuntikkan, dipengaruhkan kepada manusia. Melalui apa? Melalui bisikan iblis. Bisikan iblis ini membuat manusia yang tadinya tidak punya keinginan itu, jadi punya keinginan itu. Dan ketika keinginan ini makin kuat, ini akan berjalan langsung sendiri mekanismenya tanpa disuruh-suruh lagi oleh iblis. Itu sebabnya iblis tidak menggandeng tangannya Hawa, mengarahkan ke buah tadi dan membuat Hawa mengambil buah itu tidak. Tidak perlu disuruh-suruh lagi. Cukup keinginan iblis disampaikan kepada manusia, ditularkan kepada manusia, dan itu menjadi keinginan manusia. Jadi di sini saudara melihat bagaimana kuasa kegelapan, kuasanya iblis mempengaruhi keinginan manusia. Hati-hati dengan keinginan. Mungkin keinginan belum jadi dosa, tapi keinginan adalah jalan yang membawa kita masuk dalam dosa. Itu sebabnya ada pelajaran-pelajaran dari agama lain yang mengatakan bahwa sebaiknya kita melepaskan diri dari keinginan apapun. Jadi tidak menginginkan apapun. Kalau memang keinginan itu adalah suatu hal yang tidak baik. Kalau memang keinginan itu harus kita buang. Seperti agama itu mengatakan kita jangan mengingini apapun. Maka sesungguhnya Allah sudah salah dalam menciptakan manusia. Sebab apa? Allah memberikan keinginan di dalam roh manusia. Allah sendiri punya keinginan. Ketika manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, berarti roh manusia ini adalah miniatur dari rohnya Allah. Allah memiliki keinginan, maka manusia pun juga memiliki keinginan. Kalau keinginan kita dibuang sama sekali, kita bilang Tuhan, saya tidak mau punya roh yang ada keinginannya. Tuhan buang. Maka kita juga tidak ingin menyembah Tuhan. Kita tidak ingin juga melayani Tuhan. Kita tidak ingin juga memberi persembahan bagi Tuhan. Tidak ada keinginan kita untuk mengasihi Tuhan. Keinginan kita itu adalah suatu hal yang positif, yang baik. Tapi kalau keinginan kita itu mulai dipengaruhi oleh keinginan iblis, maka kita dikatakan di sini menjadi anak-anak iblis, menjadi orang yang dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu kita perhatikan keinginan kita. Kita perlu meletakkan keinginan kita di bawah firman Tuhan. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Sebab kalau kita menginginkan sesuatu yang di luar firman Tuhan, percayalah bahwa itu adalah hasil dari pengaruh keinginan iblis yang masuk dalam keinginan kita. Keinginan itu terjadi di dalam hati manusia atau di dalam roh manusia. Mari kita bandingkan pada ayat Mazmur 21 ayat 3. Keinginan itu terjadi di dalam hati dan di dalam roh manusia. Bandingkan Mazmur 21 ayat 3. Mazmur 21 ayat 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Di sini disebutkan satu pujian kepada Tuhan bahwa apa yang telah menjadi keinginan, ya dalam hal ini adalah untuk raja, dikatakan dari situ, keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Jadi ada keinginan di dalam, dikatakan di sini keinginan hatinya. Keinginan ini bukan keinginan yang melekat pada jiwanya, tapi pada hatinya. Kalau di dalam Alkitab ditulis hatinya, itu seringkali yang dimaksud itu bukan liver, tapi yang dimaksud itu adalah rohnya. Keinginan di dalam rohnya.
Dan keinginan itulah yang kita sampaikan melalui apa? Melalui doa. Ketika kita berdoa, Tuhan, berikan pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini keinginan kita. Coba saudara bisa bayangkan kalau kita tidak punya keinginan apapun, doa pun kita tidak ingin. Sehingga keinginan ini adalah suatu hal yang baik, yang perlu, tapi perlu juga keinginan ini selalu sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Pengkhotbah 2 ayat 22. Pengkhotbah 2 ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Sesungguhnya dalam hidup kita sehari-hari, apa yang terlaksana dalam kehidupan kita, sebagian besar adalah karena keinginan kita. Saudara bangun pagi-pagi karena apa? Karena memang ingin bangun. Sebab saudara ingin melakukan pekerjaan saudara pada hari itu yang sudah terlanjur saudara janjikan, jadwalkan. Saudara mandi karena saudara ingin mandi. Saudara makan karena saudara ingin makan. Jadi sesungguhnya dalam rangkaian hidup kita adalah rangkaian pemenuhan keinginan hati kita. Jadi lihatlah di sini, walaupun tubuh kita yang aktif, tubuh kita yang bangun, tubuh kita yang mandi, tubuh kita yang makan, tubuh kita yang melakukan pekerjaan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya semua itu terlaksana dari apa? Dari roh yang menginginkan. Tapi kalau saudara merasa punya masalah dengan roh saudara, sehingga saudara malas gitu untuk berangkat kerja, tidak ingin bekerja. Saudara tahu bahwa saudara harus bekerja, tapi saudara tidak ingin bekerja, maka saudara punya masalahnya itu bukan di badan saudara sehat, bukan di jiwa saudara sehat, tapi di roh saudara. Karena keinginan saudara yang harusnya muncul dengan baik, yaitu pergi bekerja, hari itu saudara tidak mau bekerja. Entah ada sebabnya apa. Jadi di sini kalau kita lihat, keinginan itu adalah segala sesuatu yang mengisi hidup kita sehari-hari yang Tuhan beri. Ayat yang lain, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7, ayat 23. Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Tahukah saudara, ini kisah tentang Musa. Ketika Musa sudah berumur 40 tahun, dia tinggal di istana Mesir. Dia sebagai anak pungut dari putri Firaun. Dia selama 40 tahun itu hidup di dalam lingkungan istana yang mewah dalam kehidupan orang-orang Mesir. Tiba-tiba di situ dikatakan pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel yang waktu itu tinggal sebagai budak. Mereka diperbudak oleh Mesir. Saudara bisa bayangkan selama 40 tahun itu Musa bisa saja merasa dirinya, saya ini beruntung sekali menjadi pangerannya Mesir. Saya beruntung sekali, saya disekolahkan dengan sekolah terbaik di Mesir. Saya beruntung sekali, saya hidup di dalam istana raja. Saya beruntung sekali dan dia tidak punya keinginan lain kecuali keinginan untuk dirinya sendiri semakin mewah, semakin luar biasa bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengunjungi orang Israel, bisa saja seperti itu. Sehingga tidak terjadi kisah Musa nanti memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tapi Tuhan menggerakkan hati Musa. Tapi Tuhan menggerakkan keinginan kita. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, menjawab doa saudara dan saya melalui apa? Keinginan. Keinginan. Ketika orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini disiksa oleh Mesir sebagai budak. Mereka menjerit kepada Allah, berteriak kepada Allah, lalu suara itu didengar oleh Allah. Allah mencari jalan, yaitu menimbulkan keinginan di hati Musa. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita melalui apa? Melalui keinginan yang muncul dalam diri kita.
keinginan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu terjadilah kisah selanjutnya dari Musa, bagaimana Musa nanti dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel ini dari Mesir dan memindahkan ke Kanaan. Inilah keinginan. Keinginan itu terjadi di dalam roh. Dan keinginan itu bisa dipimpin oleh Tuhan sedemikian rupa dengan luar biasa. Kalau disebutkan di sini hati, seringkali itu diartikan sebagai roh itu sendiri. Amsal 20 ayat 27. Sengaja saya berikan ayat-ayat yang banyak sebagai pegangan bagi kita. Supaya kita ini tidak hanya percaya tanpa dasar. Tapi kita ini ada dasarnya percaya itu. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Dikatakan di sini yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Seolah-olah kalau lubuk hatinya seolah-olah sebuah tempat di mana roh itu berada. Di mana roh itu berada? Jelas hati di sini bukanlah apa yang dimaksud sebagai lever sekali lagi. Jadi orang yang dioperasi levernya berarti dioperasi rohnya, enggak juga. Ini di sini adalah menggambarkan roh itu sendiri. Roh itu berada di dalam lubuk roh di dalam diri manusia. Sehingga kalau saudara baca firman Tuhan tentang hati manusia, hatinya dan sebagainya, itu adalah hubungannya dengan roh. Kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, artinya seluruh kondisi roh kita. Itu menyembah Tuhan. Jadi itulah hati ya, supaya saudara bisa mengetahui ayatnya adalah Amsal 20 ayat 27. Dan saudara perlu ingat apa yang disebut dengan dosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk dosa, tapi bukan hanya itu. Bukan juga perbuatan yang jahat, bukan hanya perbuatan yang jahat disebut dosa. Juga bukan perbuatan yang amoral, yang tidak bermoral, itu yang disebut dosa. Dan sebagainya. Tapi pada dasarnya, saudara masih ingat, dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Atau dengan kata lain, melawan, berontak kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa di Taman Eden tidak melakukan perbuatan jahat. Apa sih perbuatan jahatnya? Cuma makan buah. Tidak melakukan perbuatan buruk. Apa sih perbuatan buruk apa? Cuma makan buah. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya amoral, hanya makan buah. Tapi itulah yang Tuhan tunjukkan sebagai dosa. Jadi apa artinya? Dosa itu adalah melanggar perintah Allah atau melawan, berontak kepada Allah. Itulah dosa. Jadi kalau disebutkan di sini dosa, kadang-kadang orang berpikir begini, oh saya orang tidak berdosa. Karena saya orang baik. Saya tidak pernah berbuat jahat, saya bahkan tidak pernah punya pikiran jahat. Saya tidak pernah berbuat amoral, bahkan pikiran kotor pun tidak pernah ada. Saya adalah orang yang sangat baik. Tapi dosa itu bukan hanya itu. Dosa itu adalah melawan Allah, melanggar perintah Allah seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Bandingkan dengan Daniel 9. Daniel 9 ayat 4 sampai ayat 6. Daniel 9 ayat 4 sampai dengan 6. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ini adalah bagian dari doa Daniel. Ketika Daniel berada di tempat pembuangan. Daniel berdoa bagi dirinya sendiri dan juga bagi bangsa Israel. Dikatakan di sini pada doanya, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Lihat di sini ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Lalu diuraikan di sana, kami telah berlaku fasik. Sekali lagi,
berlaku fasik ini bukan sebagai orang kafir yang tidak mengenal Allah. Justru fasik ini adalah mengenal Allah tapi tidak peduli kepada Allah. Itu orang fasik atau berlaku fasik. Dan telah memberontak. Jadi Daniel menunjukkan di sini bahwa dosa itu adalah berlaku fasik, tidak peduli pada Allah, dan memberontak kepada Allah. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Menyimpang dari perintah Tuhan. Itu dosa. Jadi dosa itu ketika kita diperintahkan oleh Tuhan ke kanan, tapi kita menyimpang dari perintah Tuhan itu. Ketika peraturan Tuhan mengatakan suatu peraturan yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, tapi kita membuang dan mengabaikan peraturan Tuhan itu. Kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah sebuah dosa. Itu sebabnya mengapa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah bertobat bisa berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak peduli pada firman Tuhan. Dia berlaku fasik pada firman Tuhan. Lalu dijelaskan oleh Daniel di sini juga ayat 6, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Jadi Tuhan memang tidak berbicara langsung dari langit, tidak. Tapi Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang tidak benar pasti dipukul oleh Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang benar, yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan teguran Tuhan, menyampaikan peringatan Tuhan, itu jangan diabaikan. Apa sebabnya? Kalau itu diabaikan, itu adalah dosa. Bukan kepada hamba Tuhan itu, tapi kepada Allah. Ini firman Tuhan jelas. Daniel mengatakan ini dosa, pemberontakan. Kenapa? Ayat 6 katakan, karena kami tidak taat kepada hamba-hambamu yang berbicara atas namamu. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, bukan saja saudara perlu perhatian pada firman Tuhan itu, tapi saudara perlu melaksanakan firman Tuhan itu. Dan pelaksanaan firman Tuhan dalam hidup saudara bukan hanya mendatangkan berkat bagi saudara, tapi firman Tuhan itu menghindarkan saudara dari perbuatan dosa, yaitu berontak dan melawan kehendak Allah. Ada banyak orang, saya ambil contoh saja, tidak sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan persepuluhan. Ada yang tidak memberikan sama sekali, ada yang memberikan persembahan persepuluhan tidak benar 1/10 dari apa yang dihasilkannya. Dan itu tidak merugikan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tapi orang itu sudah melanggar perintah Tuhan. Karena persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Saya ambil contoh ini. Angkanya jelas 1/10. Beda dengan persembahan tatangan atau persembahan khusus, persembahan kolekte seperti itu tidak ada angkanya berapa, bebas. Tapi persembahan persepuluhan ada angkanya 1/10. Dan itu dilanggar oleh banyak orang. Bahkan hamba Tuhan sendiri melanggar. Ada hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya hamba Tuhan, saya tidak perlu membayar atau memberikan persembahan persepuluhan. Itu dia berdosa di hadapan Tuhan. Bukan berdosa terhadap siapapun, terhadap manusia, tapi berdosa di hadapan Tuhan. Karena melawan, berontak kepada perintah Allah. Persembahan persepuluhan contohnya tadi adalah perintah Allah. Kalau kita menjalankannya, maka kita mendapat berkat sesuai dengan janji Tuhan atas persembahan persepuluhan. Tapi kalau tidak melaksanakannya, kita sudah berada dalam pemberontakan kepada Allah. Melawan Allah. Memang tidak serta-merta hari itu kita mati. Nanti kita pelajari bagaimana sih prosesnya mati itu. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tidak langsung dia mati. Itu yang langsung mati itu putri salju. Makan buah apel langsung mati. Itu karena apelnya beracun. Lain dengan hal itu. Ini buahnya tidak beracun dan bukan apel loh ya. Saudara jangan bayangkan buah yang dilarang itu apel, bukan. Buah ini dilarang oleh Tuhan ini tidak mengandung racun. Tapi mengandung perintah Tuhan, yaitu berupa larangan, jangan kamu makan. Ketika Adam dan Hawa memakannya, enggak langsung mati. Tapi Adam dan Hawa kehilangan kehidupan kekal. Sebab saat itu Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Padahal dia di Firdaus mungkin sudah jutaan tahun berada di Firdaus. Satu dia dikeluarkan dari Firdaus dan dia hanya hidup di bawah 1000 tahun. Itu pun sudah panjang umurnya sebetulnya. Kita tidak bisa mencapai seperti itu. Tapi memperlihatkan di sini bahwa dia dikeluarkan
dari kekekalan. Itulah namanya kematian. Kekekalan tidak ada batasnya, tidak ada batas waktunya. Kita dikeluarkan dari kekekalan berarti kita masuk dalam dunia yang ada batasnya, ada batas waktunya. Sehingga orang itu, manusia sejak saat itu, orang itu harus mati, berada di dalam batas waktu tertentu yang Tuhan tentukan. Jadi kembali di sini, dosa adalah bukan saja perbuatan jahat, tapi tentang melanggar firman Allah, melanggar perintah Allah. Perbuatan jahat itu tentu saja juga melanggar perintah Allah. Itu sebabnya perintah Allah diuraikan dengan jelas pada kitab Taurat. Janganlah kamu begini, janganlah kamu begini, janganlah kamu begini. Ini adalah memperinci saja. Orang yang melakukan jangan membunuh. Orang yang membunuh kita sebut sebagai orang jahat. Nah itu kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah. Padahal bukan hanya itu. Prinsipnya bukan soal membunuhnya, tapi soal melanggar perintah Allah. Sehingga orang mempersoalkan bagaimana kalau orang tidak sengaja membunuh seseorang. Dia sedang membersihkan pistolnya, lalu tiba-tiba tidak sengaja seseorang tertembak oleh pistol itu, meninggal dunia. Apakah di situ dia melakukan dosa? Seringkali orang sulit menjawab hal itu, tapi saya bisa menjawab dengan mudah. Orang itu tidak melakukan dosa membunuh karena dia tidak membunuh. Tidak sengaja dia menarik pelatuk pistol itu waktu mengelapnya, membersihkan pistol itu dan menembak seseorang tanpa sengaja. Nah di sini kalau kita lihat, dosa itu adalah benar-benar ketika orang itu melawan kehendak Allah walaupun hal itu bukan bentuk hal yang jahat. Seperti Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang tadi. Tapi itu semua dimulai dengan apa? Keinginan. Mari kita lihat selanjutnya bagaimana tentang keinginan ini. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 9. Roma 8 ayat 6 sampai 9. Roma 8 ayat 6 sampai 9. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada dua macam keinginan. Pertama adalah keinginan daging atau materi. Dan yang kedua keinginan roh atau yang sifatnya non materi. Ingat pandangan dikotomi. Ada dua, antara materi dan non materi. Daging dan roh. Keinginan daging dikatakan di sini pada ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Lihat di sini, Tuhan begitu jelas memberitahukan melalui firman-Nya bahwa keinginan daging adalah maut. Apa sebabnya? Karena sifatnya nanti perseteruan dengan Allah. Dikatakan sebab keinginan daging, ayat 7, adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan daging itu cenderung untuk berontak dan melawan Allah. Itu sebabnya manusia itu mudah sekali untuk diajak berdosa. Tapi diajak bertobat susahnya luar biasa. Sebab apa? Sebab manusia pada dasarnya punya keinginan untuk tidak bertobat. Walaupun dia tahu, ambil saja rokok. Rokok sudah bahayanya luar biasa banyaknya dan luar biasa dijelaskannya dengan sangat detail, sangat percobaan dan sebagainya. Macam-macam orang tetap merokok. Dikasih peringatan di situ, awas merokok membunuhmu, tetap merokok. Dikasih gambar orang yang merokok ini paru-parunya begini loh, nanti akan kanker begini, tetap merokok. Mau diapain juga tetap merokok. Karena apa? Keinginan daging itu cenderung melawan. Berbeda halnya dengan keinginan roh. Keinginan daging dikatakan pada ayat 6 itu adalah maut. Pertama. Kedua karena dia isinya adalah perseteruan terhadap Allah. Dan yang ketiga adalah keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam daging ini maksudnya ya kita juga hidup dalam daging ya. Masa kita nggak ada dagingnya? Ada dagingnya dong, kita hidup dalam daging. Bukan itu maksudnya. Kita hidup dalam keinginan daging. Kalau kita hidup dalam keinginan daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Itu sebabnya tindakan apapun yang dasarnya adalah keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ambil contoh, saudara menginginkan dengan keinginan daging saudara, saudara ingin ke gereja, kebaktian. Apakah itu berkenan kepada Allah? Tidak akan berkenan kepada Allah. Karena apa? Keinginan daging saudara itu membawa saudara punya motivasi yang salah di dalam beribadah datang ke gereja. Saudara ingin melayani, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dasarnya adalah keinginan daging saudara, maka tidak akan berkenan di hadapan Allah. Apa sebabnya? Karena keinginan daging itu di dalamnya kontennya mengandung hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan di sana perseteruan terhadap Allah ayat 7. Hasilnya adalah maut. Keinginan daging itu adalah maut. Jadi kalau saudara ya sekarang katakanlah kelihatannya mau kelihatan baik tetapi sesungguhnya melakukan pemberontakan kepada Allah. Apakah itu sebuah kesalahan atau sebuah dosa yang membawa pada maut? Nah, saya ambil contoh Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe oleh Allah. Tapi dia menyeberang ke Tarsis. Dia disuruh ke arah timur ke Niniwe di daratan, jalan darat. Dia malah melewat jalan laut ke arah barat, ke arah Tarsis. Di Tarsis dia bukan ingin foya-foya, bukan ingin liburan. Di Tarsis juga dia ingin melayani Tuhan, dia hamba Tuhan. Dia nabi, dia hamba Tuhan, dia ingin melayani Tuhan. Apakah dia salah di hadapan Tuhan? Apakah dia melakukan dosa? Jawabannya ya, dia melakukan dosa. Walaupun dia ingin melayani Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia berangkat ke Niniwe mengabarkan berita dari Tuhan. Tapi dia malah pergi ke Tarsis dengan melakukan keinginan dagingnya sendiri. Yunus itu pergi ke Tarsis untuk apa? Keinginan dagingnya. Itu sebabnya dia dilemparkan ke tengah laut dan dia disambut oleh monster laut, ikan yang besar itu. Untung dia masih bisa berdoa. Untung dia masih bertobat di sana. Kalau dia tidak sadari, saya rasa ikan itu langsung membawa dia masuk ke dalam dasar lautan dan dia tidak pernah muncul lagi. Tidak pernah ada lagi kisah Yunus. Tapi untung dia bertobat dan Allah mendengar pertobatan dan dia dilepaskan oleh monster ikan besar itu untuk apa? Untuk menjalankan perintah Tuhan yang semula, yaitu pergi ke Niniwe tetap. Di sini kalau kita lihat ya, seringkali orang bertobat ketika sudah dipukul oleh Tuhan. Ketika dia sudah sakit, sudah menderita, sudah mengalami hal-hal yang buruk, baru dia sadar, iya ya saya salah Tuhan, ampuni saya kembali pada Tuhan. Padahal sebetulnya jangan menunggu dipukul sama Tuhan. Jangan menunggu hal-hal buruk terjadi pada kita. Kalau itu keinginan daging, berhentilah. Jangan lanjutkan keinginan daging itu. Saya ulangi baca. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tidak ada alternatif lain. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dia tidak nurut kepada Allah. Bahasa sehari-harinya seperti itu. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi walaupun mereka itu seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis, seorang jemaat yang rajin, seorang hamba Tuhan sekalipun, kalau mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas firman Tuhan ini. Ini adalah keinginan daging. Tapi di sisi lain dikatakan tadi ada keinginan roh. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, huruf besar, Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi memiliki Roh Kudus itu adalah mutlak. Sebab kalau tidak, kita tidak menjadi milik Kristus. Kalau memiliki Roh Kudus, kita itu akan hidup, dikatakan di sini, dalam roh. Dalam pengurapan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti apa itu hidup di dalam roh itu? Apa itu yang menjadi keinginan roh itu? Dan bukan keinginan rohnya huruf kecil ya. Bukan keinginan roh manusia. Tetapi keinginan Roh Kudus.
Ini gambaran bahwa manusia itu berada dalam pimpinan dan pengurapan Roh Allah. Sehingga keinginannya pun dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus hidup dalam keinginan roh, bukan keinginan daging. Coba kita baca Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saya ingatkan di sini, ini tergantung pilihan kita. Terjadinya di mana bukan terjadi dalam pertimbangan pikiran kita, bukan terjadi pada pertimbangan hati kita, emosi kita, perasaan kita lagi mengarah kemana, bukan. Tapi pertimbangan di dalam roh kita. Kita mengikuti keinginan daging atau mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Harusnya kita hidup dalam keinginan roh dan bukan dalam keinginan daging. Dikatakan di sini maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan diri kita. Tuhan, saya serahkan hati saya serahkan roh saya serahkan keinginan saya supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara ingat, keinginan daging itu bisa menggagalkan berkat yang seharusnya kita terima dari firman Tuhan. Karena seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Ayat yang akan kita baca berikutnya Markus 4 ayat 18 dan 19. Markus 4 ayat 18 dan 19. Markus 4 ayat 18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara masih ingat perumpamaan ini? Perumpamaan penabur dan benih firman Tuhan itu dikatakan di sini pada ayat 18-19 itu ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan perhatikan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah itu artinya apa? Tidak mendapat berkat apa-apa dari firman Tuhan yang didengarkan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, seharusnya kita menerima berkat Tuhan. Tapi karena keinginan kita yang berbeda dengan keinginan roh yang ada dalam firman Tuhan itu, keinginan daging kita yang berbeda ini menghimpit apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak jadi terima berkat yang seharusnya kita terima dari firman Tuhan. Saya percaya hidup kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin untuk kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Selaraskanlah keinginan hati kita, roh kita dengan keinginan Roh Kudus dan bukan melawannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohonkan biarlah hati kami ini, roh kami ini selalu Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Engkau mengaruniakan roh yang begitu luar biasa sempurna dalam diri kami masing-masing. Tapi kami seringkali mudah dipengaruhi oleh hal-hal buruk yang dibisikkan oleh iblis masuk dalam roh kami. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kami mohonkan biarlah Roh Kudus memimpin roh kami dengan luar biasa setiap hari. Sehingga ketika kami mengambil keputusan, ketika kami memilih akan apa yang menjadi keinginan hati kami, yang akan kami jalankan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, ajari kami, agar kami boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa tunduk kepadamu Tuhan. Tidak berontak dan melawan Tuhan, melaksanakan keinginan daging kami sendiri. Melaksanakan keinginan-keinginan yang sudah kami perkaya dengan pikiran-pikiran kami. Dengan rencana-rencana kami lebih lanjut. Tapi biarlah Tuhan kami mau tunduk dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu.
Berkati akan mereka yang hari ini melayani Tuhan, dan mereka yang sudah hadir dalam PA ini Tuhan. Dan kami mengharapkan agar saudara-saudara kami yang lain, keluarga kami, teman-teman kami yang lain juga bisa menikmati berkat Tuhan melalui PA ini pada setiap hari Rabu. Tolong ya Bapa, dorong keinginan di dalam hati kami untuk mengajak teman-teman kami dan keluarga kami untuk datang menerima berkat Tuhan melalui PA pada setiap hari Rabu di tempat ini. Terpuji nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.